Channel Inspirasi Santri Kreatif. Kembali lagi dengan kami, Inisiatif Channel. Mengenal Almakfurlah Romo Kiai Haji Anwar Alwi. Beberapa hari setelah Kiai Haji Alwi menetap di Pacul Gowang, beliau memboyong ayahanda dan istrinya serta putra-putrinya ke Pacul Gowang. Ketika itu usia Anwar kira-kira 2 tahun. Kiai Haji Anwar dilahirkan pada tanggal 23 Ramadan 1291 Hijriah. Dari pasangan Kiai Haji Alwi dan Nyai Hajah Solihah. Kiai Haji Anwar adalah putra kedua dari 4 bersaudara, yaitu Nyai Waritsah Alwi, Kiai Anwar Alwi, Kiai Munsyorif Alwi, Kiai Mansur Alwi. Jenjang pendidikan. Si kecil Anwar saat itu mengikuti jejak ayahandanya, sikap kepribadian seorang kiai yang luhur serta telaten di dalam mendidik para santri dan putra-putrinya, membuat Anwar semakin tekun dalam belajar dan terus mendapat gemblengan dan didikan dari sang ayah, sehingga menjadikan Anwar kecil anak yang rajin belajar serta tak bosan-bosannya menimba ilmu. Semangat dan keinginan beliau dalam menggali ilmu-ilmu agama mendorong Anwar untuk pergi ke pondok pesantren, tapi karena dirasa belum cukup usia, maka keinginannya itu tidak mendapat restu dari orang tuanya. Beberapa tahun setelah cukup dewasa, kemudian beliau melanjutkan ke jenjang pendidikan di berbagai pesantren baik dalam maupun luar Jawa. Pondok-pondok yang pernah beliau timba ilmunya antara lain Pondok Pesantren Wonokoyo, Jogoroto, Jombang, Pondok Pesantren Trenggilis, Wonokromo, Surabaya, Pondok Pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo, Pondok Pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura. Berguru ke Syekhona Kholil Bangkalan. Pada saat itu Pondok Pesantren Kademangan Bangkalan yang berada di bawah asuhan Almakfurlah Hadratus Syaikh Kiai Haji Kholil sungguh sangat masyhur di kalangan ulama-ulama besar Indonesia, bahkan sampai ke daratan Timur Tengah. Bukan hanya sang pengasuhnya yang terkenal, tetapi juga karena Hadratus Syaikh Kiai Haji Kholil menjadi guru hampir semua ulama besar yang ada di tanah Jawa, khususnya di Madura. Sewaktu Kiai Haji Anwar menimba ilmu di Bangkalan, salah satu teman akrabnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri pesantren Tebuireng Jombang, yang merupakan tokoh perintis berdirinya Jamiyah Nahdlatul Ulama NU, yang pada akhirnya menjadi besannya. Besan beliau lainnya adalah Kiai Haji Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Irboyo dan Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo Kediri. Kedatangan beliau di Bangkalan pada awalnya merupakan kisah yang unik. Ketika baru memasuki pesantren, beliau tidak disambut dengan hangat dari pengasuh sebagaimana layaknya seorang santri baru. Konon beliau dikejar-kejar dan dilempari. Selang beberapa hari setelah berada di Bangkalan, cerita menjadi lain. Beliau yang dikejar-kejar dan dilempari justru pertanda dari santri yang sukses dan dekat dengan kiainya. Bahkan sering diberi tugas untuk melakukan pekerjaan, di antaranya mencuci pakaian sang kiai. Setelah kurang lebih 4 tahun lamanya beliau mengalami suka dan duka menimba ilmu di bawah gemblengan Kiai Haji Kholil. Datanglah sepucuk surat dari ayahandanya Kiai Haji Alwi yang isinya memberi kabar bahwa ayah dan ibunya akan pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.
Sepucuk surat itu menimbulkan keinginan beliau untuk ikut pergi haji bersama orang tuanya. Hal ini juga menggugah tekadnya untuk menyempurnakan ilmu agama di Tanah Suci. Kesempatan ini tidak beliau sia-siakan untuk meminta izin kepada Kiai Haji Kholil agar diberi restu beliau pulang. Dengan berat hati setelah mendapat restu, beliau meninggalkan Bangkalan dan berpisah dengan gurunya yang sangat dicintainya. Menimba ilmu di Tanah Suci. Kira-kira tahun 1909 Masehi, beliau beserta kedua orang tuanya berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Maka sebagaimana tekadnya, setelah selesai melakukan ibadah haji, beliau memohon doa restu kepada kedua orang tuanya untuk bermukim di Tanah Suci. Sementara ayah dan ibunya kembali ke tanah air Indonesia. Di luar dugaan beliau, ternyata beberapa hari mukim di Makkah, beliau bertemu kembali dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, salah satu sahabat karib beliau ketika sama-sama menjadi santri di Bangkalan. Kesempatan bermukim di Tanah Suci tidak disia-siakan beliau untuk menimba ilmu kepada ulama-ulama besar, di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani, berasal dari Banten, Jawa Barat, seorang ulama besar yang mengarang berbagai kitab, di antaranya Tafsir Al-Munir. Syekh Mahfuz Et-Turmusi, Termas, Pacitan, Jawa Timur, seorang ulama besar yang alim ilmu hadits. Beliau juga mengarang berbagai kitab antara lain Al-Manhaj Al-Zawi Nazor dan Ar-Roms, yaitu kitab mustolah hadits. Syekh Khotib Al-Minangkabawi, Minangkabau, Sumatera Barat. Tetapi dari sekian banyak kitab yang beliau kaji dan dipelajari serta diperdalam di Tanah Suci Makkah, yang paling beliau utamakan adalah kitab-kitab yang dijazahkan oleh Syekh Mahfuz Et-Turmusi. Kembali ke Tanah Suci. Hari demi hari, minggu pun berlalu dan bulan pun berganti tahun, beliau dengan tekun dan tabah mengarungi lautan ilmu di Tanah Suci. Sekitar 4 tahun kemudian, ayahandanya Kiai Haji Alwi berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya sekaligus menengok puteranya. Kedatangan ayahandanya disambut dengan baik dan hangat, karena dalam usia ayahandanya yang sudah tua serta keadaan fisik yang sudah uzur masih mampu melaksanakan haji. Maka tanpa dipinta, Kiai Haji Anwar Alwi memohon izin pulang bersama ayahandanya. Sang ayah pun tidak menolak keinginan puteranya. Tak berselang lama, beberapa waktu setelah Kiai Haji Anwar Alwi berada di rumah, ayahanda tercinta meninggalkan beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT. Amin. Seperti kata pepatah, air hujan jatuhnya ke pelimbahan juga. Setelah ayahanda wafat, yang mengasuh dan mendidik para santri adalah beliau sendiri dan menggantikan kedudukan ayahandanya. Adapun kitab-kitab yang beliau baca untuk santri kala itu adalah sebagai berikut: Asy-Syarqawi, Fan Fiqh, Jamul Jawami, Fan Usul Fiqh, Fathul Muin, Fan Fiqh, Lia Ulumuddin, Fan Filsafat Agama, Tafsir Jalalain, Fan Tafsir. Dan kitab Tafsir Jalalain lah yang sampai saat ini masih menjadi aurat pengajian Ba'da Asyar oleh generasi penerus Kiai Haji Anwar Alwi. Dari sebagian kitab-kitab yang beliau bacakan, ada yang dilaksanakan dengan sistem sorogan dan sistem wetonan. Pembagian jadwal pengajian pada waktu itu adalah sebagai berikut. Sistem sorogan mulai pukul 5 SD pukul 7,
Sistem wetonan mulai pukul 7 SD pukul 14. Sistem wiritan mulai pukul 16.30 SD pukul 17.30. Selebihnya beliau memanfaatkan waktunya untuk mengisi pengajian di masyarakat yang biasanya diselenggarakan di musola dan masjid di sekitar Pacul Gowang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe Inisiatif Channel. Inisiatif Channel, inspirasi santri kreatif.